Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ala nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma la ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'syukuru bi kulli lidan. La ilaha illallah al-amanu min zawalil iman wa min fitnatis syaitan ya ghadimal ihdan. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Alim, Ya Qadir, Ya Shami', Ya Bashir, Ya Latif, Ya Khabir. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad nurika syari wa madadikal jari wa jama'na fi kulli adwar wa ala alihi wa sahbihi ya nur labbaika ya Rasulullah labbaika ya Habibullah. Ayyuhal hadirun jamaah ratibul haddad yang dibahagiakan, yang dibanggakan, yang diselamatkan dan diberikan keistiqamahan oleh Allah Jalla Jalal. Semoga duduknya kita di hari ini tidak lain Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga duduknya kita di hari ini Allah memberi kita semua kemudahan setelah keluar dan bertebar di muka bumi ini dan meninggalkan masjid ini. Amin. Dan insya Allah Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang Allah cintai, yang Allah kasihi. Terutama kita dikumpulkan bersama baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Di muqaddimah tadi barusan saya membaca di muqaddimah ya Ali, ya Ali ya Kabir, ya Alimu ya Qadir, ya Syami'u ya Bashir. Tidak ada satupun golongan dari para ulama, tidak ada satupun golongan dari para seorang wali yang mengetahui maksud dan tujuan bacaan ini. Bacaan ini mempunyai rahasia yang dahsyat seperti halnya yang kita dapati di dalam surat Yasin. Hanya Allah yang tahu. Alif Lam Mim juga artinya tidak ada yang tahu. Kesimpulan atau maksud tujuan bacaan ya Ali ya Kabir ini, di sini kita mengagungkan Allah itu tinggi. Ketika kita menganggap Allah itu tinggi, maka tidak ada satupun yang kita anggap tinggi kecuali Allah Jalla Jalal. Tinggi maksudnya di sini tidak ada lagi tempat yang perlu kita sembah selain dari Allah. Tidak ada lagi satu tempat yang perlu kita yakini selain dari Allah. Kalau di hati kita, di zanubari kita tertanam cinta kepada Allah, dan di hati kita, di langkah kaki kita hanya Allah, Allah dan Allah, maka mungkin urusan dunia tidak perlu lagi dipikirkan dan dimasukkan di dalam kepala kita, karena tidak penting. Urusan dunia, problema, persoalan apapun yang kita rasakan di dunia tidak akan membuat kita bisa damai kecuali dengan mengingat nama Allah. Ayyuhal hadirun, di sisi lain Allah juga besar. Di sisi lain Allah juga itu besar, tinggi dan besar. Kenapa dikatakan tinggi dan besar? Di tafsir para ulama, di tafsir ahli tafsir Al-Quran mengatakan Allah tinggi dan besar tidak sebanding dengan dunia dan isinya. Allah tidak sebanding dengan langit 1 sampai 7. Allah tidak sebanding dengan luasnya lautan, dan Allah tidak sebanding dengan tingginya gunung. Allah itu
maha tinggi dan besar, dan dialah yang menciptakan dari maha tinggi yang tinggi, dari maha tinggi yang tinggi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu tafsir lagi dikatakan, ini tafsir juga Allah dikatakan tinggi besar, tapi dia maha lembut. Kalau di dunia kita kalau di dunia kita jalan ketemu sama orang bodinya besar tinggi, sangar atau tidak? Kalau Allah tidak, dia tinggi, maha tinggi, besar maha besar, tapi maha penyayang. Bedanya manusia, tinggi besar, besar ototnya, jalannya saja sudah borok. Coba kita lihat orang besar, tinggi besar badannya, jalannya saja borok. Padahal yang ciptakan yang maha tinggi, yang maha besar. Allah saja tidak seperti itu. Allah kenapa digelari maha penyayang? Kenapa ada Allah digelari maha penyayang? Kalau anda berbuat dosa di hadapan Allah, lalu anda datang kepada Allah bersujud dengan taubatan nasuha, maka Allah akan buka pintu taubat bagi orang yang mempunyai 99 dosa, 99 kali berzina, 99 kali minum, 99 nyawa dibunuh. Kalau kita datang sama Allah, maka Allah buka pintu taubatnya, asalkan kita taubat dengan taubatan nasuha. Ayolah hadirun, indahnya itu Allah. Kalau Allah seperti sifatnya manusia, disenggol sedikit abombek 1 minggu, bagaimana kira-kira kita? Bagaimana kira-kira kehidupan kita semua? Seandainya Allah berpikiran seperti manusia, nabombek 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kira-kira dosanya kita bisa diampuni tidak? La, kata Allah. Ini, coba kita simak hadis riwayat Sahih Muslim. Diriwayatkan suatu doa. Ini doa dimulai dengan nama-nama Allah. Ya Aliyu, maha tinggi. Ya Aliyu, ya Kabir. Ya Alimu, ya Qadir, maha besar dan maha penyayang. Nah, apa rahasianya ini doa? Kenapa tidak ada yang tahu artinya? Ditahu artinya di Asmaul Husna pada arti biasa, bukan hakikatnya. Kalau kita mau tahu apa ya Ali itu artinya, ya Ali ya Kabir, ada di Asmaul Husna. Tapi itu arti Indonesia, filsafatnya, dia bukan hakikatnya. Kenapa dikatakan di sini? Dimulai dengan nama Allah yang teragung dalam Asmaul Husna yang mustajab. Tidak ada satupun yang berdoa yang dengan menyebut nama Allah 99 namanya tidak dikabulkan doanya. Munajat, sudah maghrib baca Asmaul Husna, besok baca lagi, besok baca lagi. Maka siapa yang menggandengkan doanya dengan Asmaul Husna, maka malu Allah ketika doanya tidak diijabah. Malu Allah. Kenapa? Karena ada 99 nama yang kita sebutkan. Mungkin kalau kita berdoa, Ya Ali ya Kabir, Ya Rahman ya Rahim, Ya Ghafur ya Ghaffar, Ya An-Nafi ya An-Nur, Ya Hadi ya Baghi. Kita berdoa ini, lalu kita minta, Ya Allah hilangkan saya, Ya Allah hilangkanlah saya dari orang yang iri dengki. Maka doa yang iri dengki tadi ini digabung dengan doa Asmaul Husna tadi, naik di hadapan Allah. Tidak ada orang yang minta doa menyebut nama Allah tidak dikabulkan. Makanya pakai pelicin. Kalau doa kita mau licin, doa kita mau lolos, ada rahasianya. Pertama, doa mustajab. Sehebat apapun doa tak, kalau tidak ada nama Allah di dalam, tidak dikabulkan. Sehebat apapun doa tak, kalau tidak ada kekasihnya Allah di dalam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka doanya juga tidak diijabah. Maka kalau kita mau tembus sama orang-orang hebat, belum tentu kita bisa langsung tembus sama orang hebat, kecuali kita dekat sama orang yang hebat dulu. Begitupun dengan Allah. Siapa kita ini yang langsung mau menghadap sama Allah?
Rasulullah saja yang sudah disucikan lagi kembali untuk menghadap kepada Allah. Kita ini tidak ada disucikan oleh Allah. Dari pagi hingga malam pasti ada dosa yang dibikin. Dari pagi hingga malam pasti ada dosa yang dibikin. Nabi yang sudah bersih, yang sudah suci, masih dibelah dadanya untuk menghadap kepada Allah. Dicuci itu dadanya yang bersih. Dirobek dadanya, dibelah. Siapa dokternya Nabi? Ada yang tahu? Siapa yang membelah dada Nabi ketika mau di-Isra dan Mi'rajkan? Ada yang tahu? Ini ada dokternya Nabi. Nabi bilang, Allah, wahai Jibril, jangan kau coba-coba kasih naiki Nabi Muhammad di langit. Memang beliau saya sucikan, tapi belum suci sesuci sucinya. Nabi bilang, Jibril, siap ya Rabb. Turun. Di mana dioperasi? Ini istilah manusia. Ini antara dialog. Di manakah dia dibelah? Dari mana perjalanan Nabi? Dari Madinah ke Masjidil. Di tengah perjalanan Nabi dibelah dadanya bukan di Masjidil Aqsa. Nabi diberangkatkan di Masjidil Aqsa. Tapi Nabi dibelah dadanya itu di tengah perjalanan Nabi. Turunlah Jibril, membaringkan wajah, tubuh, kaki, tangan sang cahaya. Dibaringkanlah dia. Setelah Nabi dibaringkan, maka turunlah seruan Allah untuk membelah dada sang cahaya rembulan, untuk membelah dada sang awal dan akhir. Ketika dada Nabi dibelah, terdapatlah kalimat Ya Kabir di dalamnya, yang maha pengasih. Dibelah dadanya oleh Jibril. Terdapat kalimat tulisan Ya Kabir. Berarti sejak Nabi dilahirkan, tulisan Ya Khabir di dalam sanubarizan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tercantat di dalamnya, sudah tertulis di dalamnya. Bahkan Nabi Adam bertanya, "Ya Rabb, cahaya apakah yang ada di arsmu itu?" Ini Nabi Adam, sementara Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Adam bertanya kepada Nabi, "Cahaya apakah itu ya Rabb?" Lalu Allahu Jalla Jalal menjawab pertanyaan Nabi Adam, "Cahaya inilah yang menciptakan di awal dan di akhir. Kuciptakan neraka karena dia, kuciptakan surga karena dia, kuciptakan bumi karena dia, kuciptakan lautan karena dia, kuciptakan langit karena dia, kuciptakan wahyu dan seluruh malaikat-malaikat Nabi Adam sampai Nabi Isa karena dia. Seandainya tidak ada Nabi Muhammad, maka tidak ada juga Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tidak ada lagi nama Nabi Adam. Makanya dia digelari wa awwalu wal akhir. Dia disebut Nabi di awal dan juga dia disebut Nabi penutup di akhir zaman. Jadi bodoh sekali kalau ada manusia yang percaya nabi-nabian. Kenapa saya bilang bodoh sekali? Tidak tahu di mana belajar ilmu agama kalau dia sudah percaya lagi ada Nabi 26. Ada Nabi yang ke 26. Bodoh sekali kalau ada orang bodoh. Artinya tahun-tahun ini alhamdulillah tahun-tahun ini aman-aman saja. Tidak tahu nanti setelah tahun berikutnya nanti ada lagi muncul Nabi, ada yang mengaku Nabi. Saya pernah dengar terakhir Nabi yang punya kartu surga, yang punya kartu, harganya 150.000 kartu surganya. Jadi siapa yang mau masuk sudah dibaiat, nanti orang kalau sudah dibaiat nak kasih kartu surga, sudah dibeli itu kartu surganya, dijamin masuk surga. Enak itu deh, kayak kartu bioskop. Bedanya bioskop kalau kita mau masuk tetap bayar. Masuk lagi bayar. Masuk lagi bayar.
Kalau dia tidak, kartu surganya ini dipakai untuk seumur hidup. Ini ngaku Nabi. Ada juga dulu ngaku Nabi di Galesong sana, gondrong nabinya, weh canggihnya tuh. Gondrong nabinya baru tidak pernah sampo. Nah, ini Nabi gondrong, panjang rambutnya. Kalau Oji tahu sampo ji rajin. Aja ini. Sumbunya gue dulu Mas Oji. Mas Oji luar biasa, sampunya sunset. Ditambah rinso sedikit. Kira-kira itu. Lanjut. Jadi jangan mau percaya kalau ada nabi yang ke-26. Seandainya ada nabi, maka dialah Nabi Khidir. Seandainya ada nabi lagi, dialah Nabi Khidir. Seandainya para wali mengatakan seandainya ada nabi setelah nabi, maka yang mendapatkan gelar nabi ke-26 itu yaitu Nabi Khidir. Kalau ada lagi, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak ada namanya nabi, pengikut nabi, umat nabi, para wali itu masih ada. Para wali, setiap daerah wilayah di daerah mana ada wali-wali Allah. Wali-wali Allah itu ada yang nyeleneh, ada yang kalau dilihat secara kasat mata bukan wali, tapi bilang orang gila ini. Majdub namanya. Majdub kenapa dikatakan di dalam bahasa kitab majdub? Adalah di luar dari pikiran manusia. Dikatakan majdub, nyeleneh, banyak anunya. Kalau di daerah Jawa udah berapa para wali-wali Allah itu sudah meninggalkan. Kalau sudah satu persatu para wali paku-paku bumi hilang di dunia ini, maka dunia ini bagaikan kerupuk yang ketika digenggam maka hancurlah dia. Karena tidak ada patokannya, tidak ada pakunya. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, para ulama sepakat mengatakan kalau sudah orang baik diambil satu persatu, tangkapi orang-orang baik semua, dikasih masuk penjara itu orang baik, dan orang tidak baik dikeluarkan semua. Ini tanda-tanda kiamat. Maka muncullah seorang pemimpin yang ketika kalian berteriak, yang kalian ketika mengadu, aduanmu itu hanya berada di atas mejanya saja, dia tidak tindaki dan tidak dia gubris. Nah, di riwayat ini ya Ali ya Kabir, zikir ini zikir yang ke-19 adalah termasuk dari nama-nama Allah. Zikir yang ke-19 yang terdapat di dalam Ratibul Haddad. Setiap hamba dianjurkan untuk selalu menggunakan doa ini. Setiap hamba dianjurkan menggunakan doa ini. Istilah bahasa sebelum kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, baca dulu ya Aliyu ya Kabir ya Alimu ya Qadir ya Syami'u ya Bashir ya Latif ya Khabir, baru alhamdulillahirabbil alamin. Ini dianjurkan. Adapun keistimewaan yang terkandung dalam nama-nama Allah di dalam zikir ini tidak dapat dihitung nilai keberkahannya, tidak bisa dihitung. Satu ketika ada kisah, ini kisah seorang malaikat pencatat hujan. Ada malaikat ditugaskan mencatat semua air hujan yang turun di muka bumi. Mau setetes, satu tetes atau yang deras, mampu dia hitung ini malaikat. Ini malaikat pencatat malaikat pencatat hujan mampu menghitung seluruh air yang jatuh di muka bumi ini, dari yang keras, sedang sampai yang menetes, mampu dia hitung. Tapi ketika malaikat ini ditanya di dalam mimpinya Nabi, wahai malaikat, mampukah engkau menghitung kenikmatan keberkahan bagi orang yang senantiasa membaca ya Aliyu ya Kabir?
Maka malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, sungguh bacaan satu kali ini tidak mampu kuhitung seperti halnya hujan yang turun di bumi. Ini juga ada kisahnya tentang salawat Nabi. Ada yang bertanya, ada juga kisah malaikat pencatat hujan ini mampu mencatat semua air yang jatuh, tapi dia tidak mampu mencatat pahala orang yang membaca salawat. Tidak mampu dia catat malaikat ini berapa berkah yang didapatkan, pahala yang didapatkan bagi orang yang suka membaca salawat. Nah, singkat cerita, maka siapapun kalau yang mendawamkan ini, yang membaca ini simple ji, ya Ali ya Kabir. Kenapa ya Ali ya Kabir? Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya beliau berkata, ya Ali ya Kabir itu bagaikan kakimu. Ini bahasa tasawuf. Ya Ali ya Kabir ini bagaikan kakimu. Ya Ali ya Kabir, ya Alimu ya Qadir itu bagaikan perutmu. Artinya, kalau kaki ada, maka perut aman. Ini istilah tasawuf ya. Saya katakan, ya Ali ya Kabir itu bagaikan kakimu. Ya Alimu ya Qadir bagaikan perutmu. Ya Sami'u ya Basir itu bagaikan lehermu. Ya Latifu ya Khabir bagaikan kedua bola matamu. Apa artinya? Kaki ini tugasnya mencari, kau masukkan di dalam perut. Setelah itu dari jalur mata ke kerongkongan, ke perut, ke kaki. Kenapa Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani ini dia tidak mulai dari atas? Dia tidak mulai dari atas. Sebab di dalam kitab Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau ada bayi yang keluar kakinya duluan baru kepalanya, maka disitulah ilmu hakikat namanya. Biasanya kan kepala yang keluar duluan. Ini kalau ada bayi yang keluar biasa terbalik kaki. Seandainya kata Al-Imam Syekh Abdul Qadir, seandainya ada orang yang menggunakan matanya, setelah dia menggunakan matanya lalu dia keluar menggunakan kakinya, lalu dia memasukkan makanan melalui kerongkongannya dan akan dicerna dan akan dipabrik dan akan diproses di dalam perut lambung kita, semua asalnya dari kotoran. Seindah apapun yang kalian makan di dunia ini, semahal apapun makanan yang kalian makan di dunia ini, semua keluar melalui dubur dan bau sekali. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang kita cari di dunia ini melainkan hanya menanam amal kebaikan kita selama di dunia. Jadi jangan mikir begini, seandainya ada dua piring, satu makan cumi-cumi, satu makan garam. Rahasianya kalau dilihat secara mata lahiriah, pasti orang bilang enak nana sana itu makan cumi-cumi. Dan orang cumi-cumi mengatakan yang makan, bagaimana rasanya itu kau makan nasi sama garam? Orang yang makan nasi sama garam itu mungkin lebih tenang pikirannya daripada orang yang makan nasi sama cumi-cumi. Lebih tenang pikirannya. Kenapa dikatakan seperti itu? Orang yang makan nasi sama garam, sama keluarga kecil Natonji, itu nikmat yang luar biasa.
dibanding orang yang makan cumi-cumi sama nasi di keluarga besarnya, tetapi menyombongkan dengan dirinya karena dia makan lebih hebat. Inilah yang akan menjadi ulat belulat nanti di yaumil akhirat nanti. Semua makanan yang telah dimasukkan di dalam tubuh kita akan menjadikan sebagai tanah yang akan melilit nanti, dan itulah yang akan mendatangi kita. Banyak orang bertanya, berapa lamakah jasad itu didatangi ulat belatung? Tidak ada ulat belatung yang datang dari kubur, kecuali ulat belatung itu yang ada di dalam derita yang mendatangi kita nanti di dalam kubur. Coba kita tanya siapa ulama mana? Tidak ada. Semua tai yang keluar di tubuh tak nanti ini, yang masuk di pembuangan, penampungan, itu menjadi ulat belulat. Dan nanti ulat belulat yang kita makan dari lahir sampai meninggal nanti itu akan diperintah oleh Allah untuk memasuki kuburnya kita. Dan itulah yang memasuki mata kita, keluar dari hidung, keluar dari telinga, keluar dari ini. Makanya hati-hati makan yang tidak halal. Maka makan kasih masuk itu makanan di mulutnya anak-anak tak makanan yang halal. Biar sedikit tapi halal daripada banyak tapi tidak halal. Mungkin dia ki anak tak baik, mungkin dia selamat. Jangan sampai ulat belulat yang ada di dalam derita itu juga yang makan ki. Karena begitu hakikatnya. Begitu hakikatnya. Jangan heran, yang menciptakan ulat itu bukan siapa, dari kotoran kita. Coba kita lihat, buka septic tank, atau kita lempar contoh tomat buah yang busuk, kita simpan 1 minggu atau 1 bulan, yang datang itu bukan siapa, tapi ulat belulat. Nah, itu. Yang terakhir, salah seorang khatib di Ribat Ba'asyam, salah seorang khatib di Ribat yang berasal dari lembah Daun berkata bahwa salah seorang yang dapat dipercaya ceritanya, ketika kami berlayar, ini seorang khatib bercerita, ketika kami berlayar dan sampai di antara Mukha dan Jeddah, terjadi badai yang sangat dahsyat. Sehingga kapal yang kami tumpangi itu pecah berkeping-keping. Jadi ini seorang khatib menceritakan kisah kapal yang ditungganginya itu pecah berkeping-keping. Semua penumpang berjatuhan ke laut, sedangkan kami yang bersama 8 orang yang dapat sepotong kayu, sehingga kami terapung bersama kayu tersebut selama sehari semalam. Dan pada malam itu juga hingga keesokan harinya kami membaca salah satu zikrullah yang terdapat di dalam Ratibul Haddad. Ini terlambat saya ajar ini sama Pak Kasir ini, kalau diamalkan. Terapung, ada kayu, selamatkan. Ketika salah satu rombongan 8 orang tadi ini berteriak, ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Khadir, ya Syami'u ya Bashir, ya Latifu ya Khabir. Orang yang terombang-ambing kapalnya berkeping-keping, hanya 8 orang yang diantaranya yang selamat karena atas sepotong kayu yang ditumpanginya untuk menghampiri pinggiran laut. Maka seketika itu terlintaslah di pikiran untuk membaca surah Ar-Ratibul Haddad yang terdapat di dalam Ratibul Haddad di halaman 19. Di halaman 19 itu tadi dia baca serentak, ya Ali ya Kabir ya Alimu, di tengah lautan luas yang tidak ada tepiannya. Ketika dia sudah pasrah kepada Allah, ketika dia sudah berserah diri kepada Allah, lalu orang yang 8 ini tadi membaca zikrullah, ya Aliyu ya Kabir, ya Alimu ya Khadir, ya Syami'u ya Bashir, ya Latifu ya Khabir. Pohon itu
tiba-tiba dihempas angin sampai ke pinggiran lautan, dan 8 orang yang terombang-ambing di lautan itu selamat karena bacaan Ya Aliyu Ya Kabir Ya Alimu Ya Qadir. Kesimpulannya, bacaan ini kita bisa pakai untuk menolak bala. Apa itu menolak bala? Ketika kita di jalan, tiba-tiba takdir kita mau ditabrak, mau disenggol atau mau jatuh dari rumah, kita baca ini doa, naik di atas motor, insya Allah bala dan bencana itu tidak akan menimpa kita. Insya Allah yakin dan percaya, ketika kita duduk bersama orang yang dicintai oleh Allah, maka juga kita akan dicintai oleh Allah. Siapa yang murka, siapa yang membenci orang yang dicintai Allah, maka Allah ikut membenci. Maka sungguh celaka dan celakalah kita hidup di dunia dan di akhirat ketika kebencian itu datang dari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah ila hadrati man arsalahu Allah rahmatan lil alamin wa syafi'an lil muslimin sayyidina al-anbiya'i wal mursalin bi sirril Fatihah. Amin Allahumma amin. Apapun yang saya sampaikan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.